Pemirsa, Zionis dan sekutunya membahas pemindahan paksa warga Palestina bersamaan dengan perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Zionis Israel di Doha, Qatar. Selengkapnya dalam Flash News pagi ini. Zionis dan sekutunya tengah membahas pemindahan paksa warga Palestina dan Zionis Netanyahu mengaku sedang melobi negara lain untuk menerima warga Gaza. Netanyahu menginginkan wilayah itu supaya Israel bisa mengendalikan siapa saja yang bisa keluar masuk ke Palestina dan kemudian mengusir penduduk keluar dari Gaza demi melaksanakan usulan Trump. Pengusiran warga Gaza juga dilakukan untuk mengurangi populasi di sana dan Israel bisa mengambil alih wilayah tersebut. Sejumlah ahli hukum internasional mengecam rencana Netanyahu dan Trump. Pemindahan paksa warga Gaza adalah bentuk pelanggaran kemanusiaan dan merupakan wujud lain dari genosida untuk menjatuhkan kehidupan rakyat Palestina. Zionis Israel diduga telah menggunakan senjata jenis baru untuk menyerang warga Palestina di Gaza. Dugaan ini muncul setelah Zionis Netanyahu kembali menyatakan tentang proposal rencana kejahatannya yang hendak mencaplok wilayah Gaza, Palestina. Dalam serangan-serangan terbaru Zionis Israel, warga dan jurnalis di sejumlah titik di Gaza melaporkan hal yang tidak biasa, yakni munculnya asap berbentuk cincin setelah pasukan udara Zionis menjatuhkan bom. Di antaranya terlihat di wilayah Tufa dan Deir al-Balah, di mana selama ini Zionis Israel kerap menggunakan senjata kimia yang tidak hanya bersifat destruktif, tapi juga mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan. Israel juga dibackingi negara-negara barat untuk produksi senjata teknologi baru untuk melakukan pembantaian massal terhadap warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat. Ribuan orang pro-Palestina memadati ruas-ruas jalan di Paris, Prancis dengan atribut serba merah. Warga Prancis mengecam kejahatan genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Masa aksi warga Prancis bersama Amnesty International Prancis mengenakan pakaian merah sebagai bentuk solidaritas untuk para korban genosida di Gaza dan tepi barat. Masa aksi berpawai dari Place de la République ke Metro Belleville di mana dihadiri oleh ribuan orang dengan menyuarakan perlawanan atas kejahatan Zionis Israel. Demonstran menyatakan berdasarkan bab 7 Piagam PBB, tindakan menyerang sebuah negara tanpa provokasi harus mendapat kecaman serius dari Dewan Keamanan karena telah melanggar hukum internasional. Massa juga menyatakan genosida yang digencarkan Zionis Israel merupakan dalih untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanahnya sendiri yang telah terjadi sejak tahun 1948 silam. Sebuah kapal kargo Eternity Sea berbendera Liberia yang berlayar ke Israel tenggelam di Laut Merah setelah dirudal angkatan bersenjata Yaman. Hal ini sebagai bentuk solidaritas Yaman terhadap bangsa Palestina yang menghadapi genosida Zionis Israel. Kapal kargo Eternity Sea yang hendak berlayar ke wilayah pendudukan Israel dirudal oleh angkatan bersenjata Yaman pada Rabu 7 Juli 2025. Sedikitnya 3 awak tewas dan hanya 6 dari 25 orang yang berhasil diselamatkan. Angkatan bersenjata Yaman menyatakan selama Israel masih menyerang Palestina, Yaman akan terus memblokade pelayaran kapal-kapal ke wilayah pendudukan Israel untuk melemahkan perekonomian Zionis Israel. Perlawanan Yaman ini menyebabkan turunnya lalu lintas dan aktivitas komersial hingga 85% di pelabuhan wilayah pendudukan Israel yang dulu bernama Pelabuhan Al-Ras Ras sebelum Zionis Israel mencaplok wilayah Palestina. Yaman menyatakan akan terus melawan kebengisan Zionis Israel sampai rezim Zionis Israel menghentikan penjajahannya dan genosida terhadap warga Palestina. Sebelum menargetkan kapal, Yaman telah berulang kali memberikan peringatan larangan melintas, termasuk kepada kapal Eternity Sea. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.